Halo guys, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Yuliana dari Flores NTT. Dan sekarang saya tinggal di Taiwan. Ini saya mau mengucapkan minta maaf ya, karena hari ini upload videonya agak malam, karena tadi sibuk juga sih di rumah sakit, banyak sekali pekerjaan begitu. Mana ada rapat lagi. Aduh, pulangnya sampai malam, baru pulang baru mandi-mandi terus langsung bikin video ini, karena makannya tadi kan makan di tempat kerjaan. Jadi apa kabar kalian semua? Apa kalian juga seperti saya karena sibuknya sampai makan di tempat kerja dan baru pulang setelah malam begini, cepat mandi dan cepat makan lagi dan cepat tidur, biar imun tubuh itu staminanya selalu ada begitu ya, selalu kuat biar kita besok kerja lagi gitu. So saya bikin video ini ya, saya mau menjelaskan karena saya itu risih begitu ya dengan berita-berita yang bilang orang Kristen itu kalau ke gereja itu untuk bagi-bagi sembako di gereja, bagi-bagi sepatu atau baju dan uang di gereja, biar untuk menarik orang untuk menjadi seorang Kristen. Tidak seperti itu. Kalau kami di gereja itu pertama datang kami kebaktian, kami real hanya untuk kebaktian. Otomatis datang, kita masuk ke gereja, kita berdoa dan habis itu nyanyi puji-pujian, terus mendengarkan pastor khotbah dan juga mendengarkan Injil yang diberitakan hari itu. Memang setiap orang hidup itu kan pasti ada kitab Alkitab ya yang butuh diseringkan, baik itu di agama manapun pasti ada kitab-kitab yang perlu diajarkan kepada umatnya ya. Nah, jadi kami pun begitu. Jadi tidak benar itu saudara-saudara bilang kami itu pergi gereja untuk membagikan duit. Duitnya siapa? Oh, duitnya Mbak Sangkil kok. Duitnya Mbak Sangkil kata dia bagi-bagi nungguin. Dua orang-orangnya duit lah. Oh. Kami memang berikan persembahan, tapi itu untuk pekerja sosial, untuk membantu pekerja sosial, karena gereja pun menghidupi yatim piatu, orang jompo dan anak-anak terlantar begitu. Jadi bukan untuk membagikan untuk datang jadi orang Kristen. Salah ya. Jadi kalau ada di luar sana bilang orang-orang Kristen itu pergi bagi-bagi sembako untuk menarik orang, itu tidak. Agama, kepercayaan itu menyangkut batin. Kalau batin orang itu tenang, damai sama agama yang dia peluk, otomatis seumur hidup dia tidak akan meninggalkan agama yang dia anut. Dan secara otomatis dia akan percaya agama yang dia anut sampai dia ajal menjemput dia begitu. Jadi mohon maaf di sini karena saya hanya meluruskan masalah ini ya. Memang masalah ini sangat sekali salah menilai begitu. Ataukah mungkin saya curiga ada oknum-oknum tertentu yang mau melecehkan orang Kristen, orang Kristiani, atau mau lockdown ya, mau lockdown kami orang Kristiani, mau menjatuhkan. Tapi tidak apa-apa, walaupun bagaimanapun kami tetap percaya Tuhan kami tetap percaya, kami tetap yakin bahwa Allah yang kami sembah akan melindungi kami dan menguatkan mental maupun iman kami. Semakin ini seperti gosip itu ya, semakin digosok semakin asik gitu ya. Jadi dengan ejekan seperti ini, semakin diejek kami semakin dikuatkan iman kami dan dikuatkan iman kami, dan hati kami pun semakin tenang, karena ini yang dituduhkan memang tidak betul. Yang dituduhkan itu memang tidak betul. Jadi untuk saudara-saudara seiman, selalu damai di dalam kasih Yesus Kristus dan selalu kuat
dalam iman. Walaupun ada terpan angin topan sekalipun itu kita tetap kuat. Karena Yesus itu pernah berfirman, barang siapa tidak mengasihi sesama manusia, berarti tidak mengasihi aku. Makanya itu orang Kristiani selalu berbagi dengan orang yang tidak mampu. Begitu. Walau mungkin ada yang seperti saya orang Kristen jatuh ke ibu angkat saya orang Muslim, itu bukan karena saudara saya orang Kristen itu tidak peduli saya. Memang saya yang lari-lari, memang saya jodohnya sama ibu angkat saya ini. Jadi disitulah harap ya kita tuh jangan saling mengejek dan jangan saling menjatuhkan. Tetaplah di dalam iman kita masing-masing. Janganlah kita tuh saling mengejek dan saling seperti bagaimana begitu. Jadi saya kadang bosan ya, orang itu inbox baik di Facebook maupun WA maupun di komen juga selalu bilang, oh orang Kristen itu untuk menggait jemaat itu bagi-bagikan ini uang, pergi ke gereja bagi duit, terus bagi-bagi baju, bagi-bagi sepatu, bagi-bagi barang pokoknya di gereja itu untuk menggait orang masuk Kristen. Di gereja itu kami pertama-tama datangnya, kami otomatis berdoa. Terus habis itu ada nyanyi puji-pujian, terus ada pembacaan Injil, terus dengar pastor berkhotbah. Memang ada persembahan. Kami memberikan persembahan di gereja, tapi itu bukan untuk dibagikan ke orang-orang untuk mau ngajak orang untuk masuk ke Kristen, bukan seperti itu. Persembahan itu maksudnya untuk dikasihkan ke orang-orang yang butuh, itu untuk dana sosial. Misalnya ada orang tahu-tahu saudara seiman yang sakit parah, terus tidak punya biaya rumah sakit dan minta bantuan ke gereja. Jadi gereja ada dana itu untuk membantu. Itu khusus untuk pekerja sosial. Jadi itu dikumpulkan. Jadi karena pastor dan biarawan-biarawati itu tidak ada gaji. Tidak ada gaji khusus untuk mereka. Jadi mereka itu real untuk pekerjaan sosial. Jadi pakai persembahan kami sebagai umat, kami ke gereja, kami membawa persembahan untuk dipersembahkan untuk pekerjaan sosial, untuk pastor itu bisa menjalankan pekerjaan sosialnya. Dan juga di dalam biarawati itu banyak sekali orang jompo yang dititipkan di situ yang tidak ada keluarga, jadi harus dikasih makan, dan banyak sekali yatim piatu di situ. Jadi mereka semua itu untuk dari persembahan itu untuk pekerja-pekerja sosial begitu. Jadi bukan untuk menarik orang untuk masuk Kristen. Itu salah paham semua ya, salah paham. Jadi ya mungkin juga ada oknum-oknum yang sengaja bilang begitu untuk menjatuhkan mental umat Kristiani, biar itu orang Kristiani itu down gitulah. Jadi saya percaya di sini bahwa kami saudara-saudari sesama Kristiani imannya kuat karena sudah dikuatkan dengan firman Tuhan. Jadi walaupun ada orang bilang, oh karena